Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan belajar persamaan garis lurus pada kelas 7A ya. Sebelum masuk memulai pelajaran, saya mau absensi dulu. Oh, sebelum absensi saya mau nanya dulu nih, apa kabar anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Baiklah, di sini saya akan absen. Sini Alfi Syahri Purba, ada orangnya. Oke, yang kedua ada Saya Mem. Yang ketiga Maisaro. Maisaro ada? Oh, nggak ada ya. Oh, Maisaro absen. Ketiga Indri Asari ada? Ada, Bu. Terus siapa lagi di sini? Cuman kita aja nih yang masuk. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung materi kita pada hari ini atau siang ini, yaitu persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya udah pernah belajar apa itu persamaan garis lurus tidak? Belum ya? Nah, jadi garis lurus itu memiliki sebuah definisi. Dia itu memiliki definisi, yaitu suatu persamaan yang jika digambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, kemudian di dalam sebuah persamaan garis lurus itu ada yang dikatakan dengan gradien, persamaan garis lurus. Nah, apa itu gradien? Gradien itu merupakan sebuah garis lurus yang melalui dua buah titik, X1, Y1 dan X2, Y2. Jadi gradien itu dalam bahasa sehari-hari itu merupakan sebuah kemiringan. Ya. Jadi dari sebuah garis lurus. Maka M sama dengan, kalau kita ketahui dua titik, maka M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kemudian, gradien dari sebuah garis lurus itu juga diberikan sebuah persamaannya. Jika diberikan persamaan sebuah garis AX ditambah BY sama dengan C, maka gradien atau M sama dengan min A per B. Jadi kalau ada persamaan sebuah garis lurus, kita mau cari nih gradiennya, berarti minus A per B. Berarti A itu di depan si X dan B itu di depan si Y. Maka itulah yang disebut dengan gradien. Kemudian, next, ada hubungan gradien dengan bentuk grafik dari persamaan garis lurus. Jadi, hubungan gradien antara dua garis lurus itu adalah sejajar. Jika diberikan dua buah persamaan garis lurus dengan gradien berturut-turut M1 dan M2, maka berlaku M1 sama dengan M2. Jadi kalau di dalam sebuah garis lurus, kalau ada garis sejajar, maka gradiennya itu sama. Berarti gradien 1 dengan gradien 2 itu nilainya sama. Kemudian ada juga hubungan antara gradien dua buah garis lurus yang saling tegak lurus. Nah, kalau dia diberikan sebuah garis, dia itu merupakan tegak lurus. Ini siapa yang coret-coret ya? Nanti saya keluarkan dari Zoom. Oke, kemudian jadi jika diberikan dua buah persamaan garis lurus, berarti M1 sama dengan M2, dia itu menghasilkan minus 1. Alfi, jadi kalau misalnya ada sebuah gradien nih, gradien M1 itu misalnya 1. Berarti kalau kebalikan dari 1 kan minus, kalau misalnya ada 1, jadi kebalikan dari 1 ya positif 1 ya. Ini tolong dihapus ya. Siapa ini hostnya? Oke. Jangan buat love ke ibu. Ibu tidak nampak, Alfi. Oke. Kemudian persamaan garis lurus itu banyak definisinya.
juga banyak rumus-rumusnya juga. Yang pertama adalah persamaan garis lurus. Yang didefinisikan persamaan garis lurus merupakan bentuk Y sama dengan MX ditambah C. Atau AX ditambah BY sama dengan C. Nah, itu ada bentuk lainnya. Kemudian yang kedua, persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik, yaitu X1, Y1 dan X2, YX2, X1, X2, itu Y dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, yang ketiga, ada persamaan garis lurus yang melalui satu buah titik. Jadi X1, Y1, maka gradiennya, kalau kita mau cari gradien satu titik, berarti Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Begitupun yang keempat, persamaan garis lurus yang melalui titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi misalkan titik potong grafik dengan sumbu X adalah titik A, 0 dan titik potong sumbu Y adalah titik 0, B, maka persamaan garis lurus tersebut adalah X per B ditambah Y per A sama dengan 1. Oke, next. Oke, ini ada sebuah contoh dari persamaan garis lurus. Yang pertama, jika diketahui sebuah garis memiliki persamaan 3Y ditambah X dikurang 4 sama dengan 0, dan diketahui Y itu sama dengan 3, maka tentukanlah nilai X-nya. Jadi di sini kita akan menentukan nilai X, kita substitusikan terlebih dahulu nilai Y ke dalam persamaan 3Y ditambah X dikurang 4. Jadi, maka 3 dikali, Y-nya tadi berapa? Kan 3 dikali 3 nih. Coba kita perhatikan di dalam PowerPoint-nya ya. Berarti 3 dikali 3 kan itu 9. Berarti X-nya ditanya dikurang 4 sama dengan 0. Maka 3 dikali 3 sama dengan 9 ditambah X dikurang 4 sama dengan 0. Dekatkan yang sejenis. Maka X sama dengan 9 dikurang 4. 9 dikurang 4 adalah 5. Jadi kalau misalnya X itu sama dengan 5. Sebenarnya ini X-nya sama dengan minus 5 ya. Ini salah tulis saya di sini. Ini minus 5. Ya, kalau kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia berubah menjadi minus. Atau berubah tanda. Yang kedua, ada contoh, tentukan gradien garis dari 2Y ditambah X sama dengan 6. Jadi kalau ada persamaan 2Y ditambah X ditambah 6, maka kita ubah itu bentuknya menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Dia itu bukan bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Berarti ini Y sama dengan MX ditambah C, berarti Y sama dengan MX ditambah C, Y-nya di situ berapa? Berarti Y itu di sini 2Y sama dengan MX ditambah C. Jadi M-nya yang ditanyakan berarti minus X ditambah 6. Maka 2Y sama dengan minus X ditambah 6. Kemudian kedua ruasnya kita bagi menjadi 2. Maka kalau 2Y dibagi menjadi 2 yaitu 1. Min X dibagi dengan 2 yaitu minus setengah X. Jadi 6 itu dibagi 2 adalah 3. Ini maaf ya, 6 dibagi 2 ini adalah 3. Oke? Kemudian maka gradiennya. Nah, gradien itu kan tadi adalah si M. Jadi secara otomatis udah kita dapat nih. Berarti M-nya adalah minus setengah. Oke, next. Terus nomor 3. Nomor 3, jadi tentukan koordinat titik pada sumbu X. Nah, jika persamaannya adalah 5Y ditambah 6X dikurang 12 sampai dengan 0, maka agar kita memiliki titik potong terhadap sumbu X, syaratnya maka Y sama dengan 0. Jadi kalau misalnya dia tanya tuh titik potong terhadap sumbu X, berarti Y itu sama dengan 0. Kemudian kebalikannya, kalau kita nanya titik potong terhadap sumbu Y, maka syaratnya X sama dengan 0. Oke? Maka 5Y dikurang 6X sama dengan dikurang 12 sama dengan 0. Jadi Y-nya itu kita ketahui tadi kan, karena dia terhadap sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Berarti 5 dikali 0 ditambah 6X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi 5 dikali 0, apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0.
Maka 5 dikali 0 adalah 0, ditambah 6x dikurang 12 sama dengan 0. Maka 6x minus 12 kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia hasilnya 12. Jadi x sama dengan 12 per 6. Hasilnya adalah 2. Jadi tadi karena dia syaratnya Y sama dengan 0, berarti Y itu nilainya adalah 0. Lalu si X-nya adalah 2. Maka titik koordinat dari titik X adalah 2,0. Oke. Yang terakhir itu ada soal tentukan persamaan garis yang memiliki gradien dan melewati titik 2,4. Jadi menentukan persamaan garis dengan M sama dengan 3 dan melewati titik 2,4. Berarti kalau melewati titik 2,4 kan dia satu titik. Berarti X, Y. Berarti kita ambil rumus yang satu titik. Berarti Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Kan? Berarti Y dikurang 4, Y1-nya tadi kan 4, berarti M-nya adalah 3. Ini udah kita ketahui nih, si gradiennya adalah 3. Berarti X dikurang sebagai si X adalah 2 ya. Berarti Y dikurang 4 sama dengan 3 dikali X, 3 dikali minus 2. Berarti 3 dikali minus 2 kan minus 6 tuh. Ya udah, berarti Y dekatkan si nilai minus 4 itu kita pindahkan ke ruas kanan biar dia Y sama dengan. Jadi setiap persamaan sebuah garis itu dia harus Y sama dengan ya. Bukan bisa saja si X sama dengan, cuman lebih lebih formal itu Y sama dengan. Kan? Kemudian Y sama dengan 3, X dikurang 4 dikurang 6 kan itu minus 2 ya. Berarti 4 dikurang minus 6, dia punya uang 4.000 dikurang 6.000. Berarti dia masih utang 2.000. Berarti 3X dikurang 2. Maka kita pindahkan dia ke ruas kiri semua biar menjadi sama dengan 0. Maka Y dikurang 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka persamaan garisnya yang dimintakan adalah Y dikurang 3X ditambah 2. Oke. Sampai sini anak-anak Ibu paham? Sampai di sini anak-anak Ibu paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang masih Paham, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Citra dari tadi memperhatikan Ibu ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Karena sudah paham, maka coba kalian nanti buka di buku latihan kalian halaman 154. Dia bagian 1, latihan 1. Kerjakan dari nomor 1 sampai 50 ya. Iya, 1 sampai 50 dikumpul besok. Iya. Makasih, Bu. Ada di waktu, Bu. Ya, pokoknya semampunya aja dikerjakan. Kalau nggak dikumpul ke e-learning, nanti saya nilainya nggak ada ya. Pokoknya besok dikumpul 1 sampai 50. Nggak ada minimal berapa gitu, Bu, yang dikerjakan? Ya udah, selesaikan 1 sampai 50 ya, Citra. Baik, Bu. Ya. Kosma ada yang ingin ditanyakan ini? Oh ya, ketua kelas maksud saya. Oke, iya, maaf. Astagfirullah, memang. Ya, halaman 150. Itu 1 sampai 50 ya. Besok jam 7 pagi. Iya ya, Bu. Baiklah, sekian saja materi kita pada siang hari ini. Ini ada quotes nih buat kalian ya. Ilmu itu tidak akan bermanfaat jika tidak dipelajari dengan sempurna. Nah, jadi kalau saya kasih pun tugas banyak-banyak, kalian harus mengerjakannya. Oke? Jadi jangan lupa tugas kita buat besok 1 sampai 50 dikumpul jam 7 pagi ya di e-learning. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah di dalam sebuah segitiga pun dia memiliki sebuah kemiringan. Jadi apapun bentuknya yang miring-miring itu
yang ya ya yang kiri eh, dia memiliki gradien, oke? Jadi segitiga apapun pasti dia itu memiliki kemiringan. Atau contohnya apa saja sih bentuk-bentuk yang memiliki kemiringan? Tangga, tangga itu ada miringnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan gradien, oke? Jadi untuk pertemuan kita pada materi hari ini sekian saja. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang mau ditanya nanti bisa Warahmatullahi wabarakatuh. apa namanya WhatsApp grup, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu kayak mana nih? Nanti kan dulu kau udah cepet ini. Itu nih bisa belum. Ini set lah.